Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Zulfi Nurhida, NIM 117. Saya akan bahas tentang kejahatan pidana dan hukumannya atau kisos. Nah, tindakan pidana atas nyawa manusia itu merupakan melakukan kejahatan terhadap seseorang hingga menyebabkan hilangnya nyawa, sebagian anggota badan atau luka di tubuhnya. Lantas, bagaimanakah hukum tersebut? Nah, hukumnya itu haram apabila tanpa alasan yang dibenarkan. Kemudian, ada dasar hukum yang melandasi mengapa hukum tindakan pidana itu termasuk haram, seperti pada surat Quran An-Nisa surat keempat ayat 93 dan hadis Bukhari yang berarti seorang masih tetap dianggap mukmin yang baik agamanya selagi tidak menumpahkan darah atau membunuh orang lain yang diharamkan. Kemudian, saya juga akan bahas tentang macam-macam tindak pidana atas nyawa manusia. Nah, di sini tuh ada 3 macam. Yang pertama, yaitu kesengajaan. Kesengajaan ini merupakan pelaku kejahatan dengan sengaja membunuh atau menyakiti orang lain, memukulnya dengan besi, tongkat, batu, atau menjerumuskannya ke jurang, atau menenggelamkannya ke dalam air, atau membakarnya dengan api, begitupun atau juga mencekiknya atau meracunnya, sehingga orang itu meninggal dengan cara-cara tersebut, atau menyebabkan hilangnya salah satu anggota badan. Dan hukum untuk pidana tersebut yang dengan kesengajaan itu wajib dilaksanakannya kisos. Seperti pada surat Al-Maidah ayat 45. Dan juga ada hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah yang berarti, barang siapa yang ditumpahkan darahnya atau dilukai tubuhnya, maka dia bisa memilih salah satu dari 3 hal, yaitu kisos, atau meminta diat, atau memaafkannya. Apabila ia menginginkan tambahan yang keempat, maka cegahlah dia. Yang kedua yaitu semi sengaja. Semi sengaja ini merupakan seseorang yang hanya bermaksud melukai dan tidak bermaksud untuk membunuh, seperti memukul dengan ringan menggunakan tongkat, yang biasanya tidak menyebabkan kematian. Yang biasa itu seperti memukul dengan tangan, terus menyundul dengan kepala, atau melempar seseorang ke dalam genangan air yang sedikit, atau berteriak lantang di depannya, sehingga membuat orang tersebut mati. Dan hukumannya itu mereka wajib membayar diat atas perbuatan dan membayar denda atau kafarah. Sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 92. Kemudian yang terakhir itu ada kekeliruan. Nah, kekeliruan di sini seseorang yang melakukan tindakan yang diperbolehkan seperti melempar, terus berburu, atau memotong daging hewan, namun tiba-tiba mengenai seseorang, kemudian dia meninggal dunia, atau melukainya. Nah, pada poin ketiga ini, hukumnya itu sama dengan poin kedua yang semi sengaja, yaitu untuk membayar diat. Akan tetapi, diatnya itu lebih ringan daripada yang semi sengaja, dan pelakunya pun tidak berdosa. Berbeda pada kejahatan pada poin yang semi sengaja. Diatnya masuk kategori berat, dan perilakunya itu berdosa. Pelakunya. Kemudian ada hukuman tindak pidana. Nah, di sini itu merupakan syarat wajibnya kisos.
Kisos tidak diwajibkan dalam hal pembunuhan terhadap seseorang atau melukainya, kecuali dengan syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, korban adalah orang yang nyawanya dilindungi. Seandainya seseorang itu divonis hukuman disebabkan pelaku zina, muhsan, atau murtad atau kafir, maka tidak ada kisos baginya. Sebab ia adalah pelaku kejahatan. Yang kedua, itu pelaku pembunuhan adalah orang yang baligh dan berakal. Maka, anak-anak atau orang yang sakit ingatan itu tidak ada kisos baginya. Kemudian yang ketiga, kedudukan sosial antara pelaku pembunuhan dan korban setara dalam hal agama, status kemerdekaan, dan budak. Maka, orang muslim yang membunuh orang kafir tidak dikisos. Demikian juga orang merdeka yang membunuh budak. Sesuai dengan sabda Nabi, yang berarti tidak dibunuh orang muslim yang membunuh orang kafir. Kemudian yang terakhir itu, pelaku pembunuhan bukan orang tua korban, baik bapak, ibu, kakek, maupun nenek. Rasulullah SAW bersabda, yang berarti orang tua tidak dibunuh karena terbunuhnya si anak. Oke, lanjut. Yang ketiga, itu merupakan syarat-syarat pelaksanaan kisos. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, orang-orang yang akan melakukan eksekusi hukuman kisos harus memperhatikan syarat-syarat berikut ya. Yang pertama itu, sohibu al-haq, wali yang sah dari keluarga korban, adalah orang yang mukallaf, baligh dan berakal. Seandainya ia masih kecil, belum baligh, atau sedang sakit ingatan, maka pelaku pembunuhan dipenjara dulu sampai ia berusia baligh atau sembuh dari sakit ingatannya. Jika sudah baligh dan berakal, ia disuruh memilih di antara 3 pilihan. Yang pertama, hukuman kisos. Yang kedua, menerima diat. Yang ketiga, atau memaafkannya. Kemudian yang kedua itu, keluarga korban sepakat atas hukuman kisos. Jika ada salah seorang memaafkan pelaku pembunuhan, maka pelaksanaan hukuman kisos tersebut batal. Bagi yang tidak memaafkan, maka berhak mendapatkan diat. Kemudian poin yang ketiga itu, memberikan jaminan aman dalam pelaksanaan eksekusi dari hal-hal yang berlebihan dalam pelaksanaannya. Nah, eksekusi ini tidak boleh dilakukan kecuali terhadap pelaku pembunuhan. Wanita yang mengandung janin tidak boleh dikisos sampai melahirkan, menyusui, dan menyapih anaknya. Kemudian, poin yang keempat, eksekusi dilakukan di hadapan pemimpin atau yang mewakilinya untuk menghindari kezaliman atau permusuhan. Dan yang terakhir, eksekusi dengan menggunakan alat yang tajam, sesuai dengan hadis Rasulullah yang berarti tidak ada hukuman mati kecuali dengan pedang. Nah, di sini saya akan bahas tentang memilih antara hukuman bunuh, diat, dan memaafkan. Terdapat 3 poin. Yang pertama, barang siapa memilih diat, maka hak menuntut kisos itu gugur. Seandainya dia menuntut kisos sesudah itu, dia tidak berhak lagi. Jika dia membalas dendam dengan membunuh pelaku pembunuhan, maka orang tersebut harus dikisos balik. Adapun jika keluarga korban memilih kisos, maka mereka masih bisa berubah meminta diat. Kemudian yang kedua, jika pelaku pembunuhan meninggal dunia sebelum divonis hukumannya, maka keluarga korban berhak atas diat. Sebab hukuman kisos tidak mungkin dilakukan lantaran kematian si pembunuh. Juga karena tidak boleh melakukan kisos terhadap orang yang tidak melakukan pembunuhan. Sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Isra ayat 33.
Kemudian yang terakhir itu denda atau kafaroh. Nah, jadi pembunuhan karena kekeliruan dan semi sengaja. Hukumannya wajib dilakukan baik korbannya adalah janin yang dikandung, orang lanjut usia, orang merdeka, maupun budak. Nah, dendanya ini berupa membebaskan budak mukmin. Seandainya tidak ada, maka puasa selama 2 bulan berturut-turut, sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nisa ayat 92. Yang berarti barang siapa yang tidak membolehkannya, maka hendaklah ia, si pembunuh itu, berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk menerima taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.